Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai proses pembelajaran, ada baiknya kita cek kebersihan dulu. Coba lihat di bawah kolomnya, di kaki-kakinya ada sampah? Ya. Sudah bersih ya? Baik, kalau sudah bersih semua, ada baiknya disiapkan dulu kelasnya. Silakan ke kelas, disiapkan tamunya. Seluruhnya siap gerak. Beri salam kepada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bergerak, gerak. Sebelum kita belajar, marilah berdoa bersama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabarnya? Sehat semua? Nah, sebelum Bapak lanjut, Bapak mau cek kehadirannya dulu. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Berarti alhamdulillah kita diberikan nikmat kesehatan oleh Allah, masih bisa mengikuti proses pembelajaran. Anak-anak sekalian, sebelum kita melanjutkan proses pembelajaran, ada baiknya kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional dengan judul Maju Tak Tetap. Oke, silakan semua berdiri. Silakan duduk kembali. Nah, jadi anak-anak sekalian, ya, sebenarnya ada banyak proses yang harus kita lalui dalam belajar. Ya, contohnya silakan lihat kata motivasi. Jadi orang yang sukses tidak selalu orang yang pintar, tapi orang yang sukses adalah orang yang gigih dan pantang menyerah. Ya, seperti lagunya tadi menerangkan bahwasanya meskipun kita tidak pintar, tapi karena kita gigih dan selalu mau berusaha, maka hasilnya pun akan maksimal. Nah, sebelum kita masuk, kita satu kali lagi ice breaking dulu supaya tidak bosan mengikuti pembelajaran. Kita ice breaking dulu, bisa? Supaya lebih semangat, supaya lebih giat, kita berdiri kembali. Semua gerakan badannya supaya tidak mengantuk. Oke? Oke, goyang. Balik ke kita.
Sekarang timbul pertanyaan. Kalau sudah pernah melihat gambar di atas, Bapak mau tanya, ada yang tahu yang mana contoh sampah basah pada gambar di atas ini? Ada yang tahu? Oke, silakan Tika. Bisa ditunjuk? Yang mana? Oke, berikan tepuk tangan. Ya. Jadi yang ditunjuk Tika tadi yang sampah basah yang seperti ini, ya. Oke, berarti semua anak sudah tahu. Pertanyaan kedua, ada yang tahu mengapa kita perlu membuang sampah? Ada yang bisa jawab? Oke, Raisa, silakan Raisa. Menurut saya, Pak, Ya. kita perlu membuang sampah supaya lingkungan tetap bersih dan sehat. Oke. Sampah yang dibiarkan menumpuk bisa mencemari udara, tanah, dan air. Selain itu, lingkungan yang bersih juga membuat kita lebih nyaman dan terhindar dari berbagai penyakit. Betul, saya berjalan. Jadi ternyata Raisa sudah paham bahwasanya ketika kita menumpuk sampah, ya, itu bisa menjadi sumber penyakit. Ya, selain dari sumber penyakit, bisa juga menimbulkan kerusakan pada tanah, air ataupun udara. Ya, nah hari ini kita akan masuk ke dalam proyek pelajar Pancasila dengan tema gaya hidup berkelanjutan. Nah, di dalam tema gaya hidup berkelanjutan, kita akan mengambil topik tentang kurangi sampah, hidup menjadi asyik. Ya, jadi secara umum kita akan mempelajari bagaimana jenis-jenis sampah. Setelah itu kita akan mempelajari bagaimana membuat hasil karya dari sampah plastik. Paham? Oke. Nah, sekarang silakan perhatikan. Adapun tujuan pembelajaran pada P5 adalah yang pertama, bagaimana anak-anak menyadari pentingnya menjaga keanekaragaman hayati. Ya. Yang kedua, siswa dapat memanfaatkan limbah, khususnya limbah anorganik atau limbah plastik. Ya. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan proses pengolahan limbah anorganik menjadi barang yang dapat dimanfaatkan kembali dan memiliki nilai ekonomis. Yang keempat, peserta didik dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Tujuannya apa? Yang tadi ini yang disebutkan di atas. Yang kelima, dapat mempublikasikan hasilnya dalam bentuk tulisan atau produk daur ulang limbah plastik. Jadi kita ulang limbah plastik yang ada di sekitar sekolah. Dan yang terakhir, anak-anak dapat membiasakan menjaga kebersihan dengan memilah sampah plastik sesuai dengan jenisnya. Paham? Oke. Nah, pada aktivitas pertama, anak-anakku secara umum kita akan mempelajari apa sebenarnya itu sampah. Ya, jadi Bapak akan menjelaskan apa itu sampah. Nah, jadi sampah itu secara umum itu diartikan sebagai sebuah benda yang sudah tidak digunakan atau bekas pakai, sehingga sifatnya menjadi buangan. Nah, jadi benda sisa yang dihasilkan oleh manusia ataupun hewan bahkan tumbuhan, semuanya berpotensi dianggap sampah ketika sudah tidak digunakan. Paham? Silakan dicatat dulu tentang bagaimana itu sampah tadi. Silakan. Oke, sudah. Oke, sudah. Silakan kita lanjut ke aktivitas selanjutnya. Nah, kalau kita sudah tahu apa itu pengertiannya sampah, ya, maka anak-anakku silakan menonton tayangan video berikut. Jenis-jenis sampah. Silakan dicatat ya, dicatat. Halo adik-adik, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Contohnya, batu baterai, masker sekali pakai, puntung rokok, jarum suntik bekas, dan lainnya. Oke, sudah paham toh? Jadi secara umum sampah itu dibedakan menjadi berapa jenis? Iya. Ada? Iya. Yang pertama sampah apa? Yang kedua apa? Sampah sulit membusuk. Yang ketiga apa?
ketiga ini. Oke, mereka bukan semua. Nah, langkah ketiga, kita akan menonton cara mengolah sampah dengan teknik daur ulang. Jadi, ini adalah salah satu hasil karya yang akan kita tonton ya. Nah, ini ada, nanti kita akan cari di sekitar sekolah botol bekas air minum yang seperti ini. Oke? Nah, silakan dilihat tata caranya. Nanti kita akan praktekkan. Oh, bisa ditambahkan tunggu. Oke. Ya, bisa dipahami? Nah, dalam materi ini Bapak akan mengenalkan tentang konsep 3S, 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle, yang bertujuan untuk mengurangi dampak negatif sampah terhadap di lingkungan. Yang pertama ada reduce. Jadi tahap pertama adalah reduce, yaitu upaya untuk mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan. Hal ini bisa dilakukan dengan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Yang melibatkan pemisahan dan pengolahan sampah untuk dijadikan bahan baku yang bisa digunakan untuk menciptakan produk baru. Bisa dipahami? Nah, sekarang kita akan outing kelas untuk mengumpulkan sampah dan memilah yang mana sampah organik dan anorganik. Jadi kalau gitu silakan simpan bukunya, kita ke luar kelas untuk memisahkan sampah plastik organik ataupun anorganik. Oke, ayo kita terus. Nah, sekarang kita akan memilah sampah plastik. Kalau dapat botol-botol yang seperti ini boleh diambil. Oke? Ya, dicuci botolnya, dibersihkan. Oke, bagaimana? Sudah dicuci semua botolnya? Sudah botolnya? Oke, nah hari ini kita akan melanjutkan. Setelah kita membersihkan sampah plastiknya yang tadi, yang telah diambil, maka kita akan membuat hiasan pot dari botol plastik. Tadi sudah nonton caranya? Nah, supaya lebih memudahkan, nah silakan pergi semua ke kelompok yang Bapak sudah bagikan. Sudah jadi semua? Sudah. Dari setnya ketika sudah jadi, kita akan menghias potnya. Oke? Nah, silakan Bapak sudah bagikan bunga yang tadi. Silakan dirangkai bunganya supaya kelihatan cantik. Oke, silakan. Sudah jadi semua? Oke, kita tangan dulu. Ya, jadi ini adalah salah satu dari hasil karya anak yang dikerjakan dari tadi guna mendaur ulang sampah yang telah kita tentukan ya. Kira-kira ini sudah bernilai ekonomis tidak? Sudah. Nah, jadi orang ini tidak akan tahu loh ternyata ini dari sampah yang kita kumpulkan di sekolah diolah menjadi barang yang bisa didaur ulang. Belum mengerjakan tugas formatif, balik ke depan kita SBD dulu satu kali lagi.
Ini jawab ya. Jangan lupa tulis namanya ya. Silakan dikerjakan dulu. Oke, sudah? Oke, kalau gitu silakan dikumpul. Setelah kita mengerjakan proyek ini, coba anak-anakku dengar di atas. Lihat, hal apa yang paling menantang sepanjang proyek yang kalian lakukan? Ada yang bisa memberikan jawaban? Oke, silakan Nila. Berdiri. Hal yang paling menantang adalah mencari desain bunga yang sesuai dengan suasana kelas. Selain itu, memastikan bahan-bahan yang digunakan ramah lingkungan dan mudah didapat. Selain itu, mengatur waktu antara waktu kreatif dan penyusunan kos dengan kegiatan belajar juga menjadikan ramah dan sendiri. Oke, beri tepuk tangan. Nah, kalau pertanyaan kedua, kira-kira kendala apa saja yang anak-anakku temui saat melaksanakan proyek tadi? Ada yang mau membantu memberikan jawaban? Baik, Pak. Oke, Nenek, silakan Nenek. Kami menemui kendala dalam mencari bahan yang tepat. Selain itu, kami juga kesulitan dalam mencari tugas di antara anggota tim agar bekerja selesai tepat waktu. Oke, berikan tepuk tangan untuk jawaban dari Nenek. Ya, jadi ada beberapa kendala, tapi insya Allah kendala itu bisa teratasi. Nah, kira-kira hal baru apa yang anak-anakku dapatkan dalam proyek kali ini? Oke, Wildan, silakan. Kami belajar tentang teknik mendekorasi pot agar terlihat menarik dan pentingnya kerjasama tim dalam menyelesaikan proyek. Selain itu, kami juga memahami bahwa kreativitas dan perencanaan yang baik dapat menghasilkan hasil yang memuaskan. Oh, iya betul-betul. Jadi hal baru yang Wildan dapatkan ketika mengerjakan proyek ini adalah adanya kolaborasi antar sesama teman kelompok. Bagaimana bisa menyelesaikan satu hiasan ini tidak akan mungkin bisa ketika tidak dilakukan secara bersama. Baiklah, adapun tindak lanjut untuk anak-anak sekalian, bahwasanya silakan mengembangkan ide baru untuk lebih memanfaatkan sampah di lingkungan sekolah kita. Yang kedua adalah bagaimana kita akan mewujudkan dan meluaskan aksinya. Jadi bukan hanya kita nanti melaksanakan membuat pot, tetapi akan lebih besar lagi kegiatan yang akan kita lakukan di lingkungan sekolah. Setelah itu nanti karena potnya sudah jadi, nanti kita bawa ke depan supaya Bapak Ibu guru lihat, oh ternyata ini hasil karya dari kelas 7. Bisa dipahami? Apa ini? Plastik. Botol aqua. Ini apa? Yang gol ini. Terus ini yang punya kakinya. Lilit dengan menang. Yang ini menang. Ya, nanti bisa dijual mahal lagi harganya daripada harganya. Gambar. Oke, Ini kayak hiasan angin ini bukan? ada lagi di sini ada Bu? Ada lagi kelompok lain? Bunganya dibikin juga kan? Iya. Bunganya dibikin atau Lalu, ada lagi sama tadi. Kayak semua. Kamu mungkin menghasilkan karya yang sebagus ini. Halo. Ya, sama. Kalau biasanya sama itu maka muncullah hasilnya seperti itu. Oke.
Oke, berikan tepuk tangan. Terima kasih. Terima kasih Bu. Oke. Nanti dibeli sama Bapak Ibu. Ini sebelum kita tutup, bagaimana perasaannya hari ini dalam mengerjakan proyek? Senang? Bahagia kan? Ternyata karena proyeknya begitu berjalan sukses, harapan juga Bapak berarti hari ini kita telah melaksanakan kegiatan kelima dengan sukses. Tepuk tangan dulu semua. Baik. Sebelum Bapak akhiri pertemuan proyek kelima kita hari ini, ada yang mau bertanya? Sudah paham semua? Oke, baiklah kalau sudah paham, sebelum kita meninggalkan kelas, ada baiknya ketua kelas menyiapkan berdoa baru disiapkan kelasnya. Terima kasih. Silakan. Setelah belajar, marilah berdoa bersama. Berdoa dimulai. Tuhan. Seluruhnya siap gerak. Ucapkan terima kasih kepada Pak Guru. Suruh tegak gerak. Ya, kalau begitu Bapak meninggalkan kelasnya. Saya pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.